Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Dan taat kepada Allah itu murni berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga nikmat yang diberikan Allah sangatlah banyak, sehingga seorang hamba jika ingin mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan mampu. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayuhal ibad, sebagaimana disebutkan di dalam Athar, ada satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya, tidak pernah melakukan maksiat. Seluruh waktunya hanya dihabiskan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, digunakan untuk sujud dan zikir pada Allah, hingga nanti di akhirat kelak ketika ditimbang amal ibadahnya tidak ada sedikit pun maksiat yang dikerjakannya, maka Allah akan berseru kepada ini hamba, ya abdi udkhulil jannah birahmati. Hai hambaku, silakan kau masuk surga karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang hamba pun menolak, ayuhan ibad. Dia katakan, la ya rabbal bi'amali. Tidak mau ya Allah, saya ingin masuk surga karena amal ibadah yang saya lakukan kepada engkau. 500 tahun saya tidak pernah bermaksiat kepadamu. 500 tahun saya habiskan untuk mendekatkan diri kepadamu. Lalu kenapa kau di akhirat saya masuk surga bukan karena jerih payahku, bukan karena ibadahku, melainkan karena rahmatmu ya Allah. Maka Allah katakan, kalau memang itu mau hai hambaku, ingin masuk surga mengandalkan ibadah, maka kita timbang ulang, kata Allah, dengan satu nikmat penglihatan. Ayuhal ibad, ketika ditimbang dengan nikmat penglihatan, ternyata nikmat penglihatan jauh lebih berat dibandingkan ibadahnya yang 500 tahun. Coba kita renungkan di dalam Natal ini, ayuhal ibad. Kenapa Allah bandingkan ibadah dengan nikmat penglihatan? Dan ini baru nikmat penglihatan, belum nikmat yang lainnya. Allah belum timbang antara ibadahnya 500 tahun dengan nikmat taufik dan hidayahnya. Allah belum timbang antara amal ibadahnya dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Melainkan hadirin baru dengan satu nikmat penglihatan, maka ibadah 500 tahun tidak ada artinya sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita bisa beribadah karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka syukuri akan nikmat ini, fungsikan nikmat sebagaimana mestinya. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah sebaliknya nikmat digunakan untuk melanggar perintah Allah. Bukan sebaliknya nikmat digunakan untuk melakukan mukhalafah, untuk melakukan hal yang diharamkan Allah. Jangan ayuhal ibad, sesungguhnya orang yang tidak memfungsikan nikmat sebagaimana mestinya, maka dia telah masuk dalam kategori kufur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Tapi jikalau kalian mengkufuri nikmatku, mengingkari daripada nikmatku, atau menjadikan nikmat sebagai sarana bermaksiat kepadaku, maka Allah ingatkan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ibad, dan juga ketahuilah bahwa kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu semuanya berkat taufik dan hidayah dari Allah.
Makanya kalau seorang hamba melupakan nikmat taufik, melupakan nikmat hidayah dalam setiap ibadah yang dikerjakannya, maka jangan salahkan kalau hamba ini bakal memiliki sifat ghurur, tertipu dengan ibadahnya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah melakukan banyak kebaikan, tapi tidak satupun kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurur, hal yang menipu dia, merasa dirinya mulia karena banyaknya ibadah, merasa dirinya suci karena banyak melakukan taat, merasa dirinya dekat dengan Allah karena berhasil meninggalkan maksiat. Ayuhal ibad, perhatikan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, nanti para malaikat Allah, yang mana kita ketahui para malaikat Allah adalah makhluk yang suci, yang diperintahkan oleh Allah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang begitu patuhnya atas perintah Allah. Ketahuilah ayuhal ibad, nanti para malaikat Allah di akhirat kelak, saat dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka akan berseru dengan satu suara mengucapkan, Subhanaka ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik, wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami menyadari kami tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, kami tidak bisa mengenal Engkau sebagaimana mestinya. Para malaikat Allah, makhluk yang suci, yang setiap saat hanya menjalankan perintah Allah, tidak pernah melanggar sekalipun atas perintah dan melakukan hal yang diharapkan Allah, tapi tetap di akhirat merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ayuhal ibad, mari sama-sama saya mengajak di dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Kita saat ini masih berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang mana kebaikan dimudahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Ibadah rasanya begitu lezat di bulan Ramadan. Ibadah rasanya begitu nikmat kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita menikmati di bulan Ramadan ini yang namanya qiyamul lail. Kita menikmati di bulan Ramadan ini yang namanya sedekah. Kita menikmati di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Kita menikmati berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sadarilah kenikmatan yang kita rasakan saat ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri atas nikmat ini. Jaga ini nikmat. Jangan sampai berlalu Ramadan hilang pula nikmat ini dari kita. Lepas ini nikmat dari kita. Semoga kita berharap kalau kita pandai bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan, datang bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan selanjutnya, tidak mengurangi semangat ibadah kita kepada Allah, dan tidak mengurangi rasa lezatnya ketaatan di bulan-bulan tersebut sebagaimana kita rasakan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah bahwa kita bisa ibadah, bentuk taufik dan hidayah dari Allah. Semoga Allah tambahkan nikmat ini, amin ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala qawluhul haqqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruh innahu huwal